8 kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia yang menginspirasi. Untuk menjadi seorang pengusaha sukses dari nol, tentu membutuhkan kerja keras dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, dibutuhkan juga visi, misi, dan target dalam meraih hasilnya. Maka dari itu, tidak ada hasil instan untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Hal itu juga berlaku pada kisah pengusaha di Indonesia yang telah meraih sukses dari nol. Tidak hanya pengusaha lama, ada juga pengusaha muda yang bisa menjadi inspirasi kamu dalam membangun bisnis dari awal. Ada banyak pengusaha sukses yang memulai bisnisnya dari nol. Untuk mengetahui siapa saja kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia, simak profil-profilnya berikut ini. 1. Sudono Salim. Sudono Salim merupakan pendiri Indofood, BCA, dan Bogasari. Salah satu pengusaha sukses dari nol di Indonesia ini pada dasarnya adalah imigran dari negeri Tiongkok dan berhasil membangun bisnisnya di sini. Pria yang bernama asli Liem Sioe Leong ini pergi ke Surabaya agar terhindar dari konflik negaranya. Saat itu, hari-harinya dihabiskan sebagai gelandangan selama beberapa hari di Indonesia. Usaha pertama Sudono Salim adalah merintis Bandar Cengkeh yang saat itu cukup sukses. Akan tetapi, bisnis tersebut tidak bertahan lama karena Indonesia dijajah Jepang. Saat Indonesia sudah merdeka dan kondisi ekonomi saat itu lagi sulit, Sudono Salim mendirikan Sentral Bank Asia atau sekarang dikenal BCA, Bank Sentral Asia. Dari sana, beliau melebarkan bisnisnya pada produksi pangan, Bogasari, dan makanan olahan mie, Indomie, hingga sekarang. 2. Dato Sri Tahir. Kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia lainnya adalah Dato Sri Tahir, pendiri Mayapada Group. Beliau terlahir dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah. Ayahnya bekerja sebagai tukang becak, sedangkan ibunya adalah pemilik toko pakaian. Tahir kecil bercita-cita jadi dokter, namun impian itu harus kandas saat ayahnya sakit dan biaya ekonomi keluarga menipis. Sejak saat itu, Tahir lebih fokus untuk melanjutkan usaha ayahnya sebagai tukang becak dan tidak melanjutkan pendidikan hingga perkuliahan. Dengan kegigihannya, Tahir mendapatkan beasiswa hingga melanjutkan ke sekolah bisnis di Nanyang Technological. Pada tahun 1986, Tahir memasuki bisnis keuangan dengan mendirikan Mayapada Group dan Bank Mayapada menjadi andalannya. Saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998, Bank Mayapada tetap berdiri dan kini bisnisnya sudah masuk pasar saham Bursa Efek Jakarta. 3. Reza Nurhilman, kenal dengan keripik Maici? Ya, sosok yang mendirikan keripik itu bernama Reza Nurhilman. Pria asal Bandung dan lahir tanggal 29 September tahun 1987 tersebut adalah korban dari broken home. Kedua orang tuanya bercerai dan Reza diasuh oleh orang tua angkatnya. Dengan kehidupan seperti itu, Reza sempat terjerumus ke hal-hal negatif di usia muda. Setelah lulus dari SMA N1 Bandung, Reza mencoba untuk merintis usaha. Mulai dari barang elektronik hingga pupuk, dan beliau lakukan selama 4 tahun. Sedangkan bisnis keripik Maici sendiri dimulai ketika beliau bersama temannya pergi ke Cimahi dan mencicipi keripik lada pedas buatan seorang nenek. Reza tertarik dengan rasa keripik itu dan melihat potensi untuk dijadikan bisnis. Dari hal itulah Reza berfokus pada usaha camilan yang dikenal, keripik Maici, hingga sekarang. 4. Susi P4. Susi Pujiastuti. Jika berbicara tentang Susi Pujiastuti, mungkin kamu mengenalnya sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Meskipun begitu, beliau juga memiliki kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia yang sayang untuk dilewatkan. Sejak SMP, Puteri seorang peternak dan penjual hewan potong sapi dan kerbau ini sudah fokus pada bisnis. Tentu saja bisnis awalnya tidak berjalan mulus. Beliau sempat mengalami kendala ketika mengajukan dana ke bank untuk bisa membuat pesawat bernama Susi Air. Tujuan pesawat itu adalah untuk memudahkan beliau dalam akomodir pengiriman ikannya. Karena ketulusan Susi meminjamkan pesawatnya untuk bantuan tsunami Aceh saat itu, beliau mendapatkan banyak permintaan dari LSM baik itu di dalam maupun luar negeri.
Dari hal itu juga reputasi Susi Air selalu dikenal oleh pemilik bisnis perikanan. 5. Jogi Hendra Atmaja. Jogi Hendra Atmaja, pengusaha pemilik PT Mayora Indah. Jogi Hendra Atmaja adalah pendiri PT Mayora Indah Terbuka yang memproduksi biskuit Roma dan permen Kopiko. Beliau juga memiliki kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia yang bisa menjadi inspirasi bisnis. Pengusaha yang lahir tahun 1946 ini mendirikan nama PT Mayora Indah bersama dengan dua rekannya, yaitu Raden Sudikdo dan Darmawan Kurnia. Dengan ketekunan dan semangat yang dimiliki, PT Mayora berhasil membuat produk-produk unggulan yang dikenal masyarakat hingga sekarang. Mulai dari biskuit, Roma, Astor, permen, Kopiko, minuman, le mineral, sampai minuman kemasan, teh pucuk dan kopi Torabika. Keberhasilan produk tersebut di pasaran membuat Jogi Hendra Atmaja menjadi salah satu pengusaha sukses dari nol di Indonesia. Mitra Bukalapak, 8 kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia yang menginspirasi, artikel, inspirasi, 8 kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia yang menginspirasi, Ardhito Wahyu Oktian, tanggal 26 Desember tahun 2022.